Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang materi turunan fungsi aljabar, terutama mengenai definisi turunan. Yang sebelumnya pernah saya upload ya, tapi kualitas videonya itu kurang bagus sehingga suaranya terdengar putus-putus. Oke, baik, kembali saya jelaskan tentang definisi turunan. Fx di sini menandakan sebagai fungsi x ya. Ketika fungsi x ini kita turunkan, maka lambangnya itu akan berubah menjadi ada aksennya ya, f aksen x. Jadi f aksen x itu adalah lambang dari sebuah turunan. Oke, tentang definisi itu sendiri, bahwa sebuah turunan itu bermula dari konsep limit. Jadi sebelum kita belajar tentang turunan, maka ada baiknya, bahkan memang syarat wajibnya itu kita harus belajar dulu tentang materi limit fungsi aljabar. Dikatakan bahwa turunan fungsi fx ya didefinisikan menjadi f aksen x, berarti itu lambang dari sebuah turunan ya, yaitu limit dari fx plus h dikurangi fx per h, di mana hanya itu mendekati 0 dengan syarat limitnya itu harus ada. Jadi sebelum kita menggunakan rumus aplikatif yang sering digunakan, yaitu yang di bawah ini ya, yaitu jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x atau turunannya itu adalah an, berarti mengalihkan koefisien dengan pangkatnya ya, x-nya tetap di mana pangkatnya berkurang 1. Jadi sebelum pakai rumus, kita harus paham dulu nih dengan menggunakan definisinya. Baik, langsung kita ke contohnya. Tentukan nilai turunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2. Oke, kalau kita pakai rumus itu kan bisa sangat mudah ya. Fx-nya 2x pangkat 2, berarti turunannya kalau kita pakai rumus bisa langsung, berarti kan lambangnya jangan lupa ada x aksennya ya, berarti ya. F aksen x menjadi sama dengan, kalau langsung pakai rumus berarti koefisiennya di sini angka 2 ya. Pangkatnya 2, berarti dikalikanlah si koefisien dengan pangkatnya. 2 kali 2 berarti 4 ya. X-nya tetap, pangkatnya berkurang 1. 2 kurangi 1 adalah 1. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 1, atau pangkatnya tidak ditulis juga boleh ya, menjadi 4x. Oke, ini adalah hasil kalau kita gunakan rumus langsung. Gimana kalau kita mau menggunakan definisinya? Ingat kembali definisi yang tadi ya, berarti f aksen x sama dengan limit dari fungsi x ditambah h dikurangi fx per h, di mana h-nya itu mendekati 0. Di sini ada fx. Oke, fx-nya kan sudah ada. Siapa fx-nya? Yaitu 2x pangkat 2. Kemudian fx plus h-nya siapa? Ya, berarti kita buat dulu di sini ya, f x plus h sama dengan, berarti 2. Oke, x-nya itu berubah ya, yang tadinya variabel x di sini menjadi x plus h, berarti kita pakai kurung biar nggak bingung ya. X-nya diganti menjadi x plus h. Kemudian kita kurung tutup, jangan lupa ada apa di sini, pangkat 2. Oke, berarti fx plus h-nya itu adalah 2 dikalikan x plus h pangkat 2. Oke, maka hasilnya nanti akan seperti ini ya. Limit fx plus h-nya itu kan tadi 2 dikali x plus h pangkat 2 dikurangi fx-nya itu yang ini ya, 2x pangkat 2 per h, dimana hanya itu mendekati 0. Oke, selanjutnya itu kita hitung ya, kita jabarkan. X plus H pangkat 2, berarti kita hitung. Caranya itu langsung aja ya, berarti yang depan ini variabel X-nya kita pangkatkan 2 menjadi X pangkat 2. Kemudian nilai yang tengah ini dari mana? Dari hasil perkalian semuanya. Angka 2 dikali X dikali H, semuanya dikalikan ya, berarti 2XH ditambah yang belakang ini adalah huruf H ya, berarti H-nya kita pangkatkan 2 menjadi H pangkat 2 dikurangi 2x kuadrat per H. Jadi untuk perhitungan ini bagaimana cara kita untuk memanipulasi atau mengotak-atik
huruf-huruf tersebut atau variabel-variabel tersebut agar H yang di bawah ini nih hilang. Caranya gimana ya? Setelah H-nya hilang, barulah kita bisa substitusikan si 0 ini ke H-nya itu sendiri. Oke, baik, kita hitung ya, kita jabarkan. 2-nya kita kalikan semua berarti ya. 2 kali X, 2X pangkat 2, 2 kali 2 berarti 4XH, 2 kali H pangkat 2 berarti 2H pangkat 2, dikurangi 2X pangkat 2 per H. Oke, ada yang bisa hilang? Ya, ini 2X kuadratnya hilang ya, dikurangi. Maka sisanya adalah 4X plus H ditambah 2H pangkat 2 per H. Oke, tadi tujuan utamanya untuk menghilangkan H yang bagian bawah ya. Nah, coba pikirkan. Oke, di sini ada H ya, di depan ada H, di belakang juga ada H. Maka H ini kita faktorkan. Oke, H-nya ini keluar nih. Maka sisanya yang tadinya semula 4XH, kalau H-nya keluar tinggal 4X ya. Tadinya 2H pangkat 2, ketika H-nya keluar maka H-nya tinggal 1, menjadi 2H per H. Oke, akhirnya H ini kita bisa hilangkan ya, berarti H yang di bawah bisa hilangkan setelah difaktorkan. H sama H-nya habis. Nah, setelah H yang di atas dengan H yang di bawah ini habis, barulah kita ganti si H yang ini nih dengan angka berapa di sini? Angka 0. Berarti 4X ditambah 2 kali H-nya ganti 0, berarti 2 kali 0 nilainya 0. Maka hasilnya adalah 4X ditambah 0. Di sini kurang X ya, berarti hasilnya adalah 4X. Oke. Ini hasilnya ya, sama dengan yang pakai rumus tadi nih, 4X. Oke. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan nilai turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1. Oke, kalau kita mau pakai rumus itu kan memang lebih cepat ya. Berarti kalau di sini ada operasi penjumlahannya, maka masing-masing suku kita turunkan. X pangkat 2 diturunkan, 1 juga kita turunkan. Maka fx, jangan lupa lambang turunan itu adalah f aksen ya. F aksen x sama dengan X pangkat 2, berarti di sini ada koefisien 1 ya. Dikalikan 1 kali 2 berarti 2. X pangkatnya berkurang 1 ya. 2 kurang 1 pangkat 1 ditambah. Oke. Kalau di sini ada konstanta, angka 1 itu adalah konstanta, diturunkan nilainya 0. Langsung 0 aja di sini, 0. Maka hasil turunan dari fungsi x kuadrat ditambah 1 adalah 2x. Oke. Coba kita hitung dengan menggunakan definisinya ya. Berarti ingat kembali rumus definisinya. Fungsi x kalau kita turunkan menjadi f aksen x sama dengan ini ya, limit dari fungsi x ditambah h dikurangi fx per h, di mana h-nya itu mendekati 0. Fx-nya sudah ada, yaitu x kuadrat ditambah 1. Tinggal kita mencari fx plus h-nya yang belum ada ya, berarti ya. F x plus h. Maka di sini yang semula variabelnya x pangkat 2 berubah menjadi x-nya diganti menjadi x plus h ya, x plus h. Oke, variabel x-nya kita ganti dengan x plus h. Ada pangkatnya, pangkat 2, dan jangan lupa ditambah 1. Oke, maka sudah ada ya fx plus h sama fx-nya. Tinggal masukkan ke perhitungannya. Oke. Berarti f aksen x sama dengan limit dari fx yang ini tadi ya, x plus h pangkat 2 ditambah 1 dikurangi fx-nya adalah x kuadrat ditambah 1 per h. Jadi ingat, kita harus hitung dulu, kemudian kita manipulasi di otak-atik supaya h yang di bawah ini bisa hilang. Kita hitung dulu berarti yang pangkat 2-nya ya. Berarti yang depan pangkatkan 2, x pangkat 2, x pangkat 2 ditambah yang tengah kita kalikan semua, 2 kali x kali h berarti 2xh ditambah yang belakang kita pangkatkan 2 ya, berarti h pangkat 2 ditambah 1
dikurangi X kuadrat ditambah 1 per H. Oke, kemudian kita keluarkan semua dari si kurungnya. Tetap ya, berarti X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat ditambah 1. Oke, ini minnya jadi ke dalam semua ya, berarti jadinya min X kuadrat min 1. Ingat ya, jadi kalau ada min di depan, yang min itu bukan hanya X kuadratnya saja, tapi 1 juga ikut min tandanya ya. Oke, kemudian kita hitung, ada yang habis di sini ya, X kuadrat dengan X kuadrat habis. Kemudian angka 1 dengan angka 1 juga habis. Sisanya adalah 2XH ditambah H kuadrat per H. Kemudian kita otak-atik dan juga manipulasi nih, gimana nih biar H yang di bawah ini hilang. Nah, kita faktorkan di sini. Ada H, ada H. Ya, berarti kalau H yang kita keluarkan, berarti yang semula 2XH tinggal bersisa 2X ya. Yang tadinya H pangkat 2 karena keluar 1 tinggal pangkat 1. Berarti tinggal H-nya aja. Nah, setelah difaktorkan, akhirnya kita ketahuan nih H-nya bisa dicoret ya, di bawahnya hilang H-nya. Nah, setelah H yang di bawah itu hilang, baru H yang ini nih kita ganti dengan si 0. Oke, berarti 2X ditambah H-nya itu kan 0, maka hasilnya adalah 2X. Ini adalah hasil turunan kalau kita hitung dengan definisinya. Sama ya, dengan menggunakan rumusnya. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga, tentukan nilai turunan dari fungsi fx sama dengan 3 per x pangkat 2. Oke, kita bisa hitung si fungsi itu dengan rumusnya langsung. Nah, caranya gimana? Oke, kita buat atau pecahannya itu ke atas dulu ya. Berarti kita buat ke atas dulu nih. Yang awalnya 3 per X kuadrat jadi 3X pangkat 2 nya pindah ke atas, pangkatnya menjadi negatif berarti ya, min 2. Nah, setelah kita rubah pangkatnya menjadi min, baru kemudian kita hitung koefisien dikali pangkatnya. 3 kali min 2 berarti min 6 kan. X-nya tetap, pangkatnya berkurang 1. Min 2 dikurangi 1 berarti jadinya min 3. Oke, ini min 3 ya. Oke, setelah itu supaya pangkatnya kembali menjadi positif, si X pangkat min 3 nya pindahkan lagi ke bawah. Berarti menjadi X pangkat berapa? Pangkat 3 ya, jadi positif. Oke. Ini kalau kita pakai rumus. Nah, gimana kalau kita mau pakai definisi? Ingat kembali definisinya ya. F aksen X sama dengan limit dari Fx plus H dikurangi Fx per H, di mana hanya mendekati 0. Fx-nya sudah ada berarti ya, 3 per X kuadrat. Yang belum ada siapa? Fx per. Maksudnya Fx plus H-nya yang belum ada ya. Berarti F X plus H ya. Oke, yang kita ganti itu adalah si variabel X-nya ya, dengan X plus H. Oke, berarti 3-nya tetap ya. Oke, per X pangkat 2-nya berubah menjadi X plus H. X plus H dipangkatkan 2. Oke, maka hasil perhitungannya akan menjadi seperti ini. Nah, Fx plus H berarti 3 per X ditambah H pangkat 2 dikurangi Fx-nya 3 per X kuadrat ya, per H. Kemudian yang kita jabarkan yang ada pangkat 2 ini yang di bawah menjadi X pangkat 2 ya, ditambah kalikan semuanya 2 kali X kali H, 2XH ditambah yang belakang pangkat 2, H pangkat 2 dikurangi 3 per X kuadrat dibagi dengan H-nya. Oke, selanjutnya kita samakan penyebutnya dulu ya. Oke, kalau kita samakan penyebutnya itu paling gampang, kita bisa pakai kelipatannya, kita bisa pakai FPB-nya, atau mengalihkan kedua penyebutnya nih
mengalihkan kedua penyebutnya ya. Berarti X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikali X kuadrat. Berarti nanti 3-nya akan dikalikan dengan si X kuadrat ini ya. Berarti yang bawah ini nih, yang bawah setelah dikalikan maka yang atasnya tuh kayak tukeran gitu loh. 3 dikali X kuadrat ya, dikurangi yang 3 ini dikali X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Jadi X kuadrat kalau secara utuhnya nih gini nih, X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikali X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Itu kan sisanya X kuadrat tuh. Berarti X kuadrat ini yang kita kalikan dengan si 3. Berarti 3X kuadrat. Kemudian yang sebelahnya X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikali X kuadrat dibagi X kuadrat dikali 3. Maka menjadi min 3 dikali X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Jangan lupa per H. Oke, kita manipulasi lagi ya, gimana caranya supaya H-nya itu bisa hilang. Oke, setelah itu 3X kuadratnya tetap. Nah, 3 yang ini nih kita kalikan ke dalam semuanya ya. Tandanya berubah menjadi min semua. Berarti min 3 dikali X kuadrat min 3X kuadrat, min 3 dikali 2XH min 6XH, min 3 dikali H kuadrat min 3H kuadrat per X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikalikan X kuadrat per H. Oke, H yang bawah ini yang semula H per 1 berarti ya. Nah, ketika yang atas ini dibagi H per 1, kita buat perkalian menjadi dikali yang tadinya H per 1 dibagi menjadi dikali 1 per H. Dan jangan lupa nih kita faktorkan juga ya si H-nya itu, karena tujuannya itu gimana caranya supaya kita menghilangkan H ya. Nah, di sini ada unsur H, ada unsur H ini yang bagian atas. Kita keluarkan dulu nih si H-nya. H-nya keluar menjadi min 6X dikurangi awalnya H kuadrat menjadi 3H. Setelah itu sudah kelihatan ya, H-nya bisa langsung dicoret nih. H dan juga H. Kenapa bisa dicoret? Karena di sini operasinya adalah bentuk perkalian, di sini juga bentuknya perkalian. Nah, setelah kita coret, maka sisanya itu menjadi min 6X dikurangi 3H per X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikali X kuadrat. Tadi kan kalau kita sudah menghabiskan H-nya yang tadi yang di bawah ini ya, nah maka H yang ada kita bisa rubah ke angka berapa? Angka 0 ya, ingat. Kita bisa rubah ke angka 0. Berarti min 6X dikurangi 3 kali H-nya 0 ya. Hasilnya 0. X kuadrat ditambah 2X kali H-nya 0 berarti 0. Ditambah H kuadrat berarti 0 pangkat 2, 0 dikali X kuadrat. Min 6X dikurangi 0 min 6X, X kuadrat tambah 0 berarti X kuadrat dikalikan X kuadrat menjadi X pangkat 4. Kemudian X-nya ini nih yang kita bagi nih, X pangkat 1 habis. Ini berarti sisanya adalah tinggal X pangkat 3. Maka hasilnya adalah min 6 per X pangkat 3. Nah, sama ya ketika kita menggunakan rumus. Oke, baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya mengenai definisi turunan fungsi aljabar. Selanjutnya kalian bisa mempelajari sendiri tentang sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Mungkin bisa mengenai perkaliannya, bentuk pecahannya, atau bentuk pangkat tingginya ya dari materi yang sudah saya upload sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.